Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini jadwal Ibu masukkan ke kelas kalian. Baik, pada pagi yang cerah ini, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, sambil setelah itu Ibu mengabsen Ananda semua. Ibu Sihol, boleh dipimpin doanya? Baik, Bu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan hari ini, Ibu akan memberikan sebuah arahan mengenai informasi karir. Masih ingat kan Ananda, minggu lalu kita baru saja melakukan tes minat karir kalian menggunakan tes Research. Jadi tesnya sudah keluar dan ini Ibu bagikan hasil tesnya biar Ananda semua bisa melihat di mana arah minat karir Ananda semua. Baik, Ibu absen dulu ya satu persatu. Anasrul hadir? Sihol hadir? Oh, alhamdulillah hadir semua ya pada hari ini. Baik, topik kita pada hari ini adalah mengenai potensi diri. Nah, potensi diri ya, karena kita baru saja melakukan yang namanya tes minat karir. Pada kesempatan hari ini, adapun tujuan Ibu akan membahas atau mendiskusikan bersama-sama mengenai potensi diri ini agar Ananda semua dapat mengenali potensi yang ada pada diri Ananda serta mampu mengelola dan mengembangkan potensi yang ada pada diri Ananda. Lalu Ibu harap setelah kalian nanti mendapatkan informasi yang banyak dari Ibu pada hari ini, Ananda semua mampu merancang karir Ananda di masa yang akan datang. Nah, pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama, kita kan sudah melakukan tes research, maka hari ini Ibu akan menjelaskan jenis karir berdasarkan tipe kepribadian Ananda menurut John Holland. Yang kedua, kita akan menggali bersama-sama karakter positif pada diri Ananda serta skill atau prestasi yang ada pada diri Ananda. Lalu kita akan membahas 10 soft skill yang perlu Ananda miliki untuk mencapai karir impian Ananda dan bagaimana cara mengembangkan potensi yang ada pada diri Ananda. Oke, sebelum kita mulai, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau begitu, Ibu jelaskan singkat ya langkah kegiatan kita pada hari ini. Yang adalah Ibu akan menayangkan beberapa video. Nanti kita akan mendiskusikannya bersama-sama dan Ibu akan membahas topik-topik dari materi yang tadi sudah Ibu sebutkan. Adapun tugas dan tanggung jawab Ananda pada saat Ibu memberikan layanan ini, Ibu harap Ananda aktif serta bersukarela menyampaikan ide atau gagasannya mengenai topik-topik yang kita akan diskusikan. Dan Ibu minta juga Ananda untuk bisa saling menghargai pendapat teman-temannya. Bisa kita sepakat? Sepakat sebelum kita mulai? Oke, sepakat. Kalau gitu, mari kita mulai. Nah, pertanyaannya, pernahkah Ananda mendapatkan pertanyaan pada tes wawancara? Atau Ananda pernah melihat tidak bagaimana tes wawancara kerja atau tes wawancara untuk sekolah kedinasan? Biasanya bakalan muncul tuh pertanyaan, ceritakan tentang diri kamu. Apa kelebihan diri kamu? Kira-kira kalau Ananda diberikan pertanyaan seperti apa yang akan Ananda jawab? Coba Pak Takdir, apa yang akan Bapak jawab ketika mendapatkan pertanyaan wawancara seperti ini? Ya, kalau saya ditanya apa kelebihan daripada kamu, ya saya akan menjawab bahwa saya bisa mengoperasikan komputer misalnya.
Oke, baik. Coba ya satu lagi, Bu Ros Julia. Kalau semua bagus-bagus ya, berarti Ananda sudah bisa ya menjawab begini. Tadi Ibu kan sudah sampaikan bahwasanya kita sudah mengadakan yang namanya tes research. Nah, berikut Ibu tampilkan mengenai apa isi dari tes research tersebut. Nah, baik, kita bakalan simak bersama-sama. Untuk hasil tesnya sudah dibagikan tadi ya sama ketua kelasnya. Bersama-sama ya. Nah, ini yang tadi Ibu sampaikan, tujuan untuk apa kita mengenal potensi. Nah, untuk mengetahui kelebihan dan kelebihan pada diri kita, yang pertama kita harus mengetahui tipe kepribadian apa yang mewakili diri kita. Yang kedua, karakter positif apa yang ada pada diri kita, skill apa yang kita kuasai, lalu pengalaman dan prestasi apa yang Ananda sudah lakukan. Nah, tadi Ibu bilang kita akan sudah melakukan tes research. Tes research ini salah satunya adalah untuk mencocokkan karakteristik diri dengan atribut pekerjaan. Untuk hasil tesnya, tipe si pelaksana. Biasanya bidang pekerjaannya ini membutuhkan keterampilan, tetapi kelemahannya tidak menyukai teoritis. Nah, inilah ciri-ciri orang tipe realistis. Nah, Ananda, ini salah satu yang dapat tadi realistis itu Pak Takdir. Realistis ini cocok untuk pekerjaan seperti teknisi, pengawas pembangunan, peternak, atau peneliti. Bisa juga kalau mau jadi guru, bisa jadi teknik mesin dan fisika, pertambangan, dan peternakan. Jadi Ananda bisa mengambil perkuliahan dengan jurusan ini jika Ananda akan melanjutkan pendidikan nantinya. Terus, dan pekerjaan lainnya bisa sebagai detektif, teknisi lab, pengamat cuaca, atau juru ukur. Nah, selanjutnya investigatif. Ini ciri-ciri tipe investigatif. Bagaimana Ibu Sihol? Apakah ini sesuai dengan ciri-ciri pada diri Ibu? Ya Bu, betul Bu, sesuai. Nah, ini pekerjaan yang cocok untuk tipe investigatif. Salah satunya sebagai ahli, dokter gigi, penemu, filosofi, psikologi. Nah, misal si Hall pengen jadi pengajar, bisa. Si Hall bisa mengambil ilmu-ilmu biologi dan fisika, psikologi eksperimental, filsafat, atau program-program lainnya. Lalu bisa juga kalau dihubungkan dengan sains. Misal pengen melanjutkan kuliah Bu, menjadi editor, bisa. Mau jadi pengarang, bisa juga pengarang fiksi ilmiah.
Nah, ini tipe artistik. Ini ciri-ciri tipe artistik. Ini Pak Peri nih, ciri tipe artistik. Apakah sesuai dengan diri Pak Peri? Sesuai, Bu. Untuk pekerjaan di tipe artistik, mereka lebih cocok ke arah ke seni. Bisa menjadi pengarang, wartawan, atau perancang. Bisa juga jadi artis. Nah, Bu, pengen jadi guru nih. Bisa, Ananda bisa sebagai pengajar bahasa Inggris, drama, seni musik, atau bisa juga menjadi kritikus. Kritikus di bidang seni. Ini ciri-ciri tipe sosial. Pak Anasrul nih dapat tipe sosial. Iya, Bu. Nah, tipe-tipe sosial ini cocok mengambil karir ke arah guru, konselor seperti ibu, ahli dokter medis, atau balai keselamatan, kepala sekolah. Nah, bisa juga sebagai dosen, boleh dosen pendidikan, sosiologi, juga psikolog, atau misalnya mau bekerja di rumah sakit, bisa juga mengambil jurusan ilmu perawat. Atau misalnya mau jadi ahli agama, bekerja bergabung di MUI juga bisa. Bisa juga sebagai HRD dan ahli psikologi. Hmm. Untuk tipe kepribadian enterprising, ada banyak, bukan hanya sebagai bekerja saja, juga bisa menjadi usaha perdagangan, baik itu di investasi, promotor olahraga, konsultan, pedagang, mau jadi pengajar, bisa kamu menjadi ilmu pemerintahan dan politik, hukum, sejarah, mau misalnya pengen tapi suka mesin, Bu. Boleh jadi pengawas produksi dan ahli. Nah, bisa juga. Ini tipe-tipe konvensional. Ibu Sihol nih, Ibu Sihol, Ibu Ros Julia nih yang dapat. Nah, biasanya tipe-tipe konvensional ini
Kalau ingin jadi pegawai kantor, cocok nih sebagai sekretaris dan asisten atau manajer perdagangan. Juga misalnya mau jadi pengajar, bisa. Kamu bisa menjadi dosen di akunting, perbankan, atau petugas keuangan lainnya. Karena tipe-tipe konvensional ini menyukai bilangan yang pasti, menyukai matematika biasanya yang punya tipe konvensional ini. Nah, tadi kan topik kita adalah topik potensi diri. Sekarang tugas Ananda, ambil buku Ananda, ambil kertas, tulislah karakter positif apa yang ada pada diri Ananda. Boleh 5, boleh 10, boleh 4, terserah. Ananda yang menilai karakter Ananda sendiri. Sekarang, Ibu kasih waktu ya 2 menit untuk tuliskan karakter positif apa saja kira-kira yang ada pada diri Ananda. Baik, sudah selesai. Nah, coba Ibu Sihol dibacakan karakter positif apa saja yang ada pada diri Ibu Sihol. Saya, Bu, itu karakter positifnya suka bekerja keras. Terus suka menolong orang lain. Terus saya itu, Bu, orangnya rapi, tekun. Itu, Bu, menurut saya, Bu. Bagus, Ibu Sihol tadi sudah mengungkapkan karakter positif yang ada pada dirinya. Yuk, sekarang satu lagi ya. Coba Pak Peri, kira-kira karakter positif apa saja yang ada pada diri Pak Peri? Apa ya Bu? Supel Bu. Lalu, apa lagi? Terus taat aturan. Taat aturan. Lalu, apa lagi? Ada lagi? Tanggung jawab Bu. Bertanggung jawab. Oke. Semua di diri kita pastilah kita punya karakter-karakter positif yang ada pada diri kita. Kita kan topiknya tadi potensi diri. Yang pertama, kita sudah mengetahui nih tipe kepribadian kita berdasarkan hasil tes research yang sudah kita lakukan. Contoh tadi Ibu Sihol investigatif, dia punya karakter positif, suka membantu. Oke. Lalu tadi kita kan ada bahas nomor 6 sampai nomor 9 itu karakter atau keterampilan. Nah, berikut adalah keterampilan-keterampilan yang sebenarnya ada pada diri kita. Oke, sekarang Ibu kasih tugas lagi. Ambil buku kamu, kertas tadi, tulis kira-kira keterampilan atau skill apa saja yang kamu punya. Boleh 1, 2, 3, atau 10 juga boleh. Ibu kasih waktu ya untuk menuliskannya. Baik, sudah selesai. Nah, boleh Ibu tanya ya, Pak Takdir, keterampilan apa yang Bapak Takdir miliki? Oh iya Bu, saya bisa memperbaiki motor yang sudah rusak Bu. Lalu apa lagi? Kemudian kalau ada HP yang rusak bisa saya perbaiki Bu. Barang-barang elektronik ya dan sepeda motor. Iya, iya Bu. Oke, coba sekarang Bu Ros Julia, kira-kira keterampilan apa saja ya yang diri Ibu miliki? Bu, saya Nah, di
bisa menjahit, Bu. Oh, bisa menjahit. Lalu apa lagi? Ya, menjahit pakai tangan ya, nggak pakai mesin. Mm-mm. Lalu ada lagi keterampilan yang lain? Saya bisa perbaiki sepeda yang rusak, Bu. Oh, bisa memperbaiki sepeda yang rusak. Iya, Oke, Bu, bagus tambal ban bisa. Oke, bagus. Bagus semua yang jawaban. Tapi seperti yang Ibu bagi nih, ada keterampilan bahasa. Biasanya pada saat Ananda mencari kerja atau ingin melamar pekerjaan, nah sering itu keterampilan apa saja yang Anda miliki di dalam surat lamaran kerja itulah Ananda buat. Misalnya bisa berbahasa asing, bisa menguasai software Excel, atau yang tadi Ibu sampaikan, Bu, saya punya keahlian, bisa buat video konten di TikTok. Pengikut saya misalnya udah 10.000. Ya, itu juga termasuk keterampilan Ananda. YouTuber bisa lah ya, Bu. Apa, Bu Sihol? YouTuber ya, Bu, bisa Ya, ya, Bu. bisa. Itu termasuk keterampilan karena di era industri 4.0 ini keterampilan-keterampilan konten-konten kreator itu benar-benar sangat menjanjikan loh untuk dijadikan pekerjaan. Oke. Nah, tadi kita udah bahas karakter kamu menurut John Holland. Kita sudah menggali kelebihan yang pada diri Ananda. Lalu tadi keterampilan apa yang ada pada diri Ananda. Nah, yang keempat, pengalaman atau prestasi apa saja yang sudah pernah Ananda lakukan. Oke, tugas lagi nih di kertas yang tadi juga. Coba tuliskan apa saja prestasi dan pengalaman kamu selama baik itu waktu SD, SMP, SMA, boleh kapan saja pengalaman dan prestasi kamu. Ibu kasih waktu ya 5 menit untuk menuliskannya. Sudah? Baik. Coba Pak Peri disebutkan dulu prestasi dan pengalaman apa saja yang sudah pernah Bapak raih. Pernah juara apa, Bu? Juara 3 festival musik, Bu. Lalu? Pernah itu aja dulu, Bu. Itu aja kayaknya. Oke, tadi Pak Peri menyampaikan dia pernah menang lomba musik ya. Berarti dia punya pengalaman bersama teman-teman bandnya ya. Ya kan? Ya, Bu. Oke, kalau gitu coba Pak Takdir, prestasi dan pengalaman apa saja yang sudah pernah Bapak raih? Saya pernah juara 1, Bu, di kelas, Bu, waktu SD, di kelas 6. Lalu apa lagi? Kemudian sekarang ini saya juga ada pengalaman di bidang organisasi sosial. Itu, Bu. Oke, bagus-bagus ya apa jawabannya semua. Ibu harap selagi masih ada waktu, yuk banyak-banyak kita ambil pengalaman yang baik, yang positif, juga prestasi-prestasi yang nantinya bisa membantu kamu di dalam merencanakan karir kamu ke depannya. Oke, tadi kita sudah apa saja tadi yang sudah kita kerjakan? Yang pertama, mengenal karakter diri kita berdasarkan John Holland, mengenal karakter positif pada diri kita, keterampilan pada diri kita, serta prestasi pada diri kita. Nah, mengenai keterampilan, ada 2 hal, hard skill dan soft skill. Hard skill itu kemampuan yang dapat dipelajari, dilatih melalui pengulangan, pendidikan, ataupun kursus. Nah, ada beberapa hard skill yang saat ini sangat dibutuhkan di dalam dunia kerja. Yang pertama, computer skill, marketing skill, writing skill, design skill, analytical skill. Ibu harap Ananda selagi
waktunya masih muda, masih bisa belajar. Banyak-banyak pelajari, Nak. Karena itu bakalan sangat membangun kamu, membantu kamu dalam membangun karir kamu. Yang kedua adalah soft skill. Soft skill itu erat kaitannya dengan kepribadian seseorang yang nantinya menunjukkan bagaimana dia mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Nah, ada 10 soft skill ini yang dapat menunjang karir kamu. Yang pertama, berpikir kritis, kemampuan komunikasi, menganalisis. Ini dia tadi, kreatif dan inovatif. Adaptasi, kerjasama, integritas, manajemen waktu, dan networking. Oke, untuk sekarang Ibu akan buat permainan untuk melatih pemikiran kritis kalian. Sudah siap untuk bermain game bersama Ibu? Siap. Nah, ini Siap, adalah Bu. permainan tebak fungsi benda. Misal, Ibu tunjukkan sisir. Tapi tidak boleh disebutkan ya fungsi yang sebenarnya. Misal, sisir. Ini fungsinya untuk memotong sayur. Contohnya. Ya, bisa dipahami? Bu. Oke, kalau Bu. gitu Ibu punya garpu. Coba Pak Takdir, kira-kira apa fungsi Pak garpu ini? Untuk minum, Bu. Untuk minum, bisa juga. Oke, Ibu punya sepeda motor ini. Coba Pak Peri, apa fungsi sepeda motor? Untuk mainan kucing, Bu. Mainan kucing. Oke, jawaban yang bagus. Ya, satu kali lagi ya. Ibu punya hair dryer. Hair dryer nih. Bu Sihol, kira-kira apa fungsi hair dryer ya? Untuk makan, Bu. Dipakai alat untuk makan. Untuk makan. Oke, jawabannya bagus semua ya. Oke, kasih aplaus untuk diri kita sendiri. Nah, itulah yang sangat dibutuhkan di dalam menunjang karir kamu. Berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Karena kita di zaman era globalisasi ini benar-benar sangat ketat sekali persaingan kita. Dan benar-benar sudah disediakan teknologi yang sangat memadai. Jadi Ibu harap Ananda semua bisa memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Lalu, Bu, ini Ibu kasih video mengenai seseorang tamatan SMK yang jurusannya sepeda motor, tapi dia berhasil dan sukses menjadi fashion designer. Loh, kok nggak nyambung, Bu? Tapi dia ngambilnya sepeda motor. Nah, yuk kita tonton ya bersama-sama. Maklum agak lama loadingnya ini. Oke. Mari aku share screen dulu ya. Ya, lagi loading. Oke. Ini ya, kita lihat video kisah inspiratif seorang siswa SMK yang sukses.
video yang tadi Ibu share, apa yang bisa kita ambil kesimpulannya? Coba Pak Anasrul, kesimpulan apa tadi yang kita lihat dari video inspiratif tadi? Berarti setiap orang itu ternyata ada potensi yang terpendam ya, Bu ya? Benar. Setiap orang punya potensi dan skillnya masing-masing. Bukan hanya dari segi pendidikan saja. Terkadang memang di dalam mewujudkan karir itu sering ada pertentangan. Baik entah itu dari orang tua, seperti kisah yang tadi di atas kan. Dia mendapat pertentangan dari orang tua, tapi dia tetap tidak patah semangat menggali potensi dirinya, tetap dia tekun, menjahit, dan akhirnya sukses di bidang karir yang dia impikan. Oke, Ananda, ini ada tips pengembangan potensi diri. Jadi tadi kita sudah banyak mengkajikan tentang diri Ananda sendiri. Ada beberapa tipsnya, termaksud di antaranya adalah mencoba hal baru dan optimistis. Sudah, kita sampai di penghujung. Baik, tadi bisa kita simpulkan apa saja tadi yang kita bahas, Nak, pada satu hari ini. Yang pertama tadi, tipe karakteristik karir John Holland. Lalu apa lagi Pak Peri yang sudah kita bahas pada hari ini? Potensi diri, Bu. Iya, apa saja tadi yang sudah kita kerjakan pada hari ini, Nak? Tadi membuat karakter positif pada diri kita, hard skill dan soft skill apa yang kira-kira dibutuhkan dalam menunjang karir kita, dan tips yang tadi mengembangkan potensi diri. Jadi, tugas Ananda sekarang, tadi kan Ananda sudah menuliskan apa saja potensi diri, karakter Ananda, serta apa tadi prestasi yang Ananda raih. Nah, buatlah, Ibu bagikan ya nanti kertasnya. Buatlah gambaran rencana karir kamu di masa depan. Skill yang akan kamu wujudkan, ciptakan dari sekarang hingga 5 tahun yang akan datang. Kamu juga boleh menggambar diri kamu lengkap dengan seragam apa yang kamu kenakan. Contoh, Pak Anasrul pengennya jadi gurunya guru biologi contohnya. Nah, boleh digambarkan gambar guru biologi. 5 tahun yang akan datang, saya akan menjadi guru biologi. Saya tamat dari jurusan ini dan bla 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 bla. Bisa? Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk menggambarkannya. Baik, sudah selesai. Oke, Pak Takdir ada tadi? Oke, Pak Takdir. Coba Ya, Bu. tunjukkan gambar apa yang Bapak gambar. Kira-kira 5 tahun yang akan datang seperti apa, Bapak? Iya, gambar yang saya gambar, Bu. Itu seorang anak muda yang ganteng. Dia pakai baju kayak baju prakteknya dokter. Jadi saya ingin jadi dokter nantinya, Bu, di 5 tahun yang akan datang, Bu. Terus skill apa aja yang mau diciptakan dan diwujudkan untuk mencapai ke dokter tadi? Nah, satu skill ini. Kuliah dulu pertama ya, jurusan kedokteran di kampus apa ya kan? Betul, Bu. Nah, lalu nanti tahun pertama udah bisa nyuntik, kan? Iya, Bu. Jadi nanti siapa yang sakit bisa saya suntik, Bu. Nah, jadi teman-teman, kalau ada yang kita doakan ya Pak Takdir biar bisa jadi dokter. Kalau dia sukses nanti jadi dokter, bisa kita suntik kepada Pak Dokter Takdir nanti ya kan? Oke, karena kita sudah selesai pertemuannya kita pada hari ini, tugasnya silakan dikumpul. Ini ada lembar observasi yang akan Ibu bagikan, mohon diisi bagaimana kira-kira pemahaman atau kepuasan Ananda menjalani layanan dan informasi diskusi yang tadi kita laksanakan. Baik, Ibu kasih waktunya untuk dituliskan, silakan dinilai. Dan
Nah, ini satu kata yang ingin Ibu sampaikan kepada Ananda. Percayalah, semakin mengenal diri sendiri, kamu akan takjub akan potensi dalam diri kamu. Ingat, kita semua punya potensi yang ada pada diri kalian. Silahkan, selagi masih ada waktu, selagi Ananda masih muda, masih kuat, masih sehat, galilah potensi-potensi positif pada diri Ananda. Karena kedepannya Ananda akan berkarir, mungkin akan bekerja, berumah tangga, dan bangunlah mulai dari sekarang. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Sebelum kita akhiri bersama-sama, boleh dipimpin doa. Tadi Bu Sihol yang pimpin doa. Kalau sekarang yang dari laki-laki lah yang mimpin doa. Ya Pak Takdir, ayo kita pimpin doanya. Oke, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya. Oke. Doa selesai. Amin. Alhamdulillah sudah berakhir ya. Ibu berterima kasih atas kerjasama Ananda semua, atas kesukarelaan Ananda dalam menyampaikan pendapat, juga kerjasama kita yang berbahagia hari ini. Oke, terima kasih. Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa di pertemuan Siang selanjutnya. dulu.